night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be more. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Bilanika dengan NPM 22412015. Saya dari AKT 22A. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai lembaga bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank ini memiliki beberapa kategori bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan juga BPR. Bank sentral atau Bank Indonesia adalah induk dari segala bank, karena Bank Indonesia ini adalah tempat penyimpanan. Nah, di Bank Indonesia ini adalah tempat menyimpan dana dari seluruh bank, baik itu BCA, BNI, ataupun BRI, yang mereka menyimpan di bank sentral ini. Sedangkan kalau bank umum ini, kita mengetahui bahwa bank umum ini adalah bank nasional. Bank umum syariah ini dapat konvensional secara pengelolaannya yang diserahkan kepada bank. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang konvensional, banyak hal-hal yang perlu diketahui, terutama dari sisi pengelolaan dananya. Hal ini dijelaskan di dalam satu teori yang mengatakan bahwa bank umum ini tidak dapat kejelasan ya dari mana sumber dananya dan lain sebagainya. Terus bank umum ini menempatkan dananya di mana, tentu hal ini harus dapat dibicarakan tentang bank umum ini. Sedangkan kalau misalkan bank umum syariah itu lebih transparan, karena bank syariah ini sistemnya kan dia harus datanya itu valid gitu, dananya berasal dari mana. BPR ini sekalian tidak terlalu besar dibandingkan dengan bank umum. BPR ini adalah bank kreditan rakyat yang detailnya itu tentu berbeda dengan bank umum. Bank umum ini ada cek warkat, giro gitu. Nah, sedangkan di BPR ini nggak ada ya teman-teman. Dan kalaupun di bank umum ini ada transaksi valuta asing, sedangkan kalau di BPR itu tidak ada. Jadi itu yang membedakan antara bank umum dan juga bank BPR. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu terdapat pasar modal, pasar uang non falas, koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, ajak piutang modal, dan dana pensiun. Banyak sekali lembaga keuangan di non-bank ini yang tadinya pengawasan seluruh lembaga keuangan bank itu dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sekarang diambil alih tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan tahun 2011 dan tentunya berdasarkan undang-undang dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas ini bukan hanya mengawasi bank, tetapi menguasai atau mengurusi lembaga keuangan bank dan non-bank, termasuk pasar modal, koperasi, dan lain-lain. Teori lembaga keuangan bank dan non-bank ini menurut Dahlan Simard mengatakan bahwa lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan ataupun tagihan dibandingkan dengan aset konvensional atau aset risk. Nah, para ahli ini mengatakan bahwa lembaga keuangan itu adalah dalam bentuk aset keuangan atau ditagih dibandingkan dengan aset nasional. Ada juga yang mengatakan bahwa lembaga keuangan ini sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Sebenarnya fungsi dari lembaga keuangan itu, kalau bicara tentang lembaga keuangan, ada yang mengatakan bahwa mediator dalam lembaga keuangan ini memerlukan dana dan masyarakat yang kelebihan dana. Nah, fungsi dari lembaga keuangan ini terus memberikan jaminan, yaitu jaminan moral mengenai keamanan masyarakat yang dipercaya. Karena bicara dengan bank, ini kan kita bicara dengan jasa ya teman-teman, dan titipan uang masyarakat ya, yang mempercayakan dananya ke bank. Nah, tentu bagaimana sih caranya bank ini menjaga supaya masyarakat ini merasa aman dan nyaman. Jadi itu dia teman-teman, bagian dari fungsi bank ini harus menjamin dan memberikan jaminan keamanan. Nah, jadi apa sih perbedaan lembaga bank dan non-bank itu? Jadi kegiatan bank dan non-bank ini kegiatannya sangat berbeda ya teman-teman. Bank ini menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan giro dan deposito. Tapi bank ini juga secara tidak langsung menyimpan yang menerima simpanan dari dalam bentuk yang lain. Contoh misalnya safe deposito box. Apa itu safe deposito box? Jadi bank itu jika menyediakan tempat-tempat penyimpanan barang seperti emas, seperti surat berharga dan lainnya, nanti ada fee atau ada biaya jasa yang dikenakan di sana, seperti
dari sisi penyaluran dana nih, tujuan bank itu menyalurkan dana untuk tentu kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit seperti kepada pihak lain, yang jangan dikira bank itu tidak minjam bank. Jadi bank itu ada juga loh yang minjam kepada sesama pihak bank, karena bank lain itu butuh dana kepada pihak-pihak yang sudah menjadi rekanan atau nasabah yang secara historinya bagus dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Sedangkan kalau bicara tentang non-bank itu menghimpun dananya secara tidak langsung seperti asuransi, leasing, dan pencurak ya, dan lain-lain. Hal itu mereka tidak langsung ke konsumen, tetapi dari beberapa produk yang dilibatkan untuk mendapatkan dana dari nasabah, seperti dalam bentuk kertas, surat berharga, juga bisa pernyataan atau pinjaman dari bank lain. Nah, non-bank ini juga bisa menghimpun dana, tetapi dia bukan bank, dia nggak boleh terima duit dari masyarakat. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan bank non-bank ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu hadirnya lembaga keuangan bank. Yang pertama adalah bank umum, yang kedua adalah bank BPR. Hal ini adalah awal dari dibentuknya undang-undang yang melekat, yang sampai saat ini masih dipakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaga keuangan bukan bank ini ada juga dapat pembiayaan seperti sewa pengusaha modal, pencurak piutang, pembiayaan konsumen, leasing, atau kredit surat berharga lainnya, asuransi dan dana pensiun, pegadaian, pasar modal, koperasi, dan yang lain-lainnya. Jadi apa sih sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan lembaga bank dan non-bank di Indonesia ini? Jadi sejarah di Indonesia pertama kali bank itu diperkenalkan oleh Belanda, di mana pada tahun 1827 Indonesia ini memiliki sebuah bank yang namanya De Javas Jepang, yaitu bahasa Belandanya De Javasi Bank. Adalah bank pertama Indonesia. Nah, bank ini milik pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda ini butuh namanya simpan pinjam yang dia selalu gunakan di negara Belandanya. Jadi dia didirikan juga di Indonesia sebagai bentuk untuk mempermudah transaksi, mempermudah ekonomi di Indonesia pada zamannya pada saat itu. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan ekonomi orang-orang pribumi, dan tentunya ini adalah salah satu orang yang ikut juga berperan atau terambil pada saat zaman Belanda, yaitu Arya, seorang patih dari Purwokerto, di mana Arya Maja ini mendirikan walaupun Sperbank, penolong, dan tabungan selain dari bank. Nah, Belanda De Javas Bank juga ada bank yang didirikan oleh warga pribumi yang namanya si Arya Wiri Armandapati dari Purwokerto. Nah, si Purwokerto ini adalah bank bumi pertama kali yang namanya adalah bulk funds untuk membantu anggotanya agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang suka memeras rakyatnya. Nah, seperti rentenir dan lain-lain. Jadi sistem keuangan di Indonesia ini bertujuan untuk menjamin tersedianya fasilitas-fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan, baik itu lembaga keuangan maupun lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau dilihat dari sisi bank, misalnya pasar uang, kalau misalkan dilihat dari sisi non-bank, itu adalah pasar modal. Dia juga sebagai tempat simpanan dana masyarakat. Mereka ini namanya menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi gambaran sekilas mengenai sistem keuangan di Indonesia ini adalah undang-undang, perubahan-perubahan pada saat awal perkembangan sistem keuangan di Indonesia. Jadi pada saat perkembangan sistem keuangan di Indonesia itu yang diawali dengan adanya kebijakan tahun 1988, lanjut lagi adanya Undang-Undang Perbankan tahun 1992, terus ada lagi tentang nomor 2 tahun 1992, asuransi nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dan lain-lain. Adanya munculnya undang-undang terkait dengan pengelolaan dana-dana dan transaksi baik yaitu di bank ataupun non-bank seperti asuransi dan pasar modal. Tujuan ini mempermudah masyarakat, jangan sampai adanya dengan tidak ada undang-undang ini seluruh kegiatan sistem keuangan yang ada di asuransi ini kacau, dan adanya dana pensiun pun kacau gitu. Jadi dibuatlah undang-undang ini agar berjalan dengan baik. Nah, di sini ada konsekuensinya teman-teman dikeluarkan undang-undang tersebut. Ada banyak sekali berubah sistem-sistem yang ada di lembaga keuangan, dan suka tidak suka kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. See you.